Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat melakukan proses belajar mengajar melalui daring. Mari sama kita buka pertemuan ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada hari ini pembelajaran kita khusus untuk siswa yang mengambil program keterampilan. Ya, yang salah satu keterampilannya adalah pengolahan hasil pertanian. Nah, salah satu guru saya yang masuk untuk memberikan materi produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Jadi sekali lagi, materi yang saya bawakan adalah produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Sebelum kita melanjutkan apa itu pembelajaran kita, awalnya kita bahas dulu ruang lingkup. Ruang lingkup produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Apa itu ruang lingkup? Ruang lingkup adalah batasan pembelajaran kita. Sejauh mana yang mau kita pelajari atau apa saja yang akan kita pelajari. Jadi ruang lingkup produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal adalah sejauh mana kita belajar tentang produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Oke, sampai sini bisa paham ya? Apa saja yang mau kita pelajari? Ada 3 bahasan utama dari ruang lingkup ini. Yang pertama, batasan budidaya dan pengolahan. Kemudian yang kedua, komoditas perkebunan dan herbal. Dan yang terakhir, produksi olahan. Oke, kita masuk poin pertama. Batasan budidaya dan pengolahan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu budidaya dan apa itu pengolahan. Kita batasi dulu dia. Apa itu budidaya? Sampai di mana pengertian budidaya dan sampai di mana pengertian pengolahan. Nah, di sini kalau kita lihat ada tanaman sawit, ada bercocok tanam tanaman sawitnya, kemudian sampai dipanen. Jadi kita menanam sawit, kemudian sawitnya kita panen, kemudian kita olah di pabrik menjadi minyak sawit mentah, CPO, crude palm oil, minyak sawit mentah. Nah, budidaya di mana? Budidaya itu di sini. Nah, perhatikan. Budidaya itu dari penanaman, nih, bertanam sampai panen, ini budidaya. Inilah konsep budidaya itu, dari bertanam, dari pengolahan tanah, menanam, sampai dia panen, inilah batasan budidaya. Sedangkan setelah panen kemudian diolah, itu masuk konsep pengolahan. Sawit bisa diolah jadi CPO, bisa diolah jadi minyak goreng, margarin, mentega, oli dan lain-lain. Ini namanya pengolahan. Jadi yang kita bahas nanti di pengolahan, di budidaya, perhatikan ini. Di budidaya ini enggak kita bahas sekali, ini sudah ada kita belajar di muatan lokal. Kemudian di pengolahan inilah yang mau kita bahas. Apa contoh lain? Kelapa. Nah, ada pohon kelapa, kemudian dipanen kelapanya. Inilah budidaya tanaman kelapa. Jadi ada kelapanya, dipanen, sampai dipanen, itulah namanya budidaya. Kemudian diolah.
Bagaimana? Apa yang mau diolah nih? Kelapanya diolah menjadi VCO, Virgin Coconut Oil. Ya, minyak kelapa murni. Nah, ada nanti misalnya janur kuningnya diubah menjadi ketupat, anyaman ketupat. Ada kelapanya diubah menjadi eh, apa namanya? Eh, VCO tadilah, VCO. Nah, inilah yang namanya pengolahan. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk ke komoditas perkebunan dan herbal. Apa itu komoditas? Apa yang dihasilkan? Hasil dari perkebunan itu sendiri dan hasil dari tanaman herbal. Apa saja yang dihasilkan perkebunan dan apa saja yang dihasilkan oleh tanaman herbal. Inilah namanya komoditas perkebunan dan herbal. Kita bahas dulu dari mulai komoditas perkebunannya. Apa saja yang dihasilkan oleh kebun? Ya, biasanya ini perkebunan ini tanamannya tanaman tahunan. Ya, tanaman tahunan artinya tanaman yang tumbuh bertahun dan berulang kali dilakukan pemanenan. Contohnya sawit tadi. Sawit ini merupakan tanaman perkebunan. Coklat ini merupakan tanaman perkebunan, hasilnya buah coklat. Kelapa hasilnya buah kelapa. Pepaya hasilnya buah pepaya dan banyak lain. Nanti tanaman lain misalnya rumbia jadi sagu. Ya, durian itu juga masuk tanaman perkebunan. Kemudian tanaman herbal. Apa itu tanaman herbal? Tanaman herbal adalah tanaman yang tujuannya nanti diolah menjadi makanan atau minuman yang menyegarkan atau menyehatkan. Jadi tanaman herbal untuk kesehatan tubuh manusia. Ya, kesegaran dan kesehatan tubuh manusia. Apa saja tanaman herbal itu? Bisa dari tanaman tahunan dan ada biasanya tanaman semusim atau tanaman tidak lama umurnya. Nih, misalnya cengkeh, jahe, daun salam, dan serai. Cengkeh dan daun salam ini tanaman tahunan, sedangkan jahe dan serai ini tanaman semusim. Artinya setengah tahun dia, nggak sampai setahun dipanen, mati. Tanam ulang lagi. Nah, inilah tanaman herbal yang biasanya pengolahannya dicampur-campur. Nah, bikin bandrek contohnya, dicampur bahan cengkeh, jahe, serai, dan lain-lain. Nah, inilah tanaman herbal. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Produksi olahan. Apa itu produksi olahan? Ya, produksi olahan adalah memproduksi bahan yang bahan dasarnya dari perkebunan dan herbal tadi diolah menjadi bahan atau makanan lain dalam bentuk lain. Misalnya nanti olahan itu ada bikin PCO, bikin dodol, bikin selai dan lain-lain. Kalau di herbal ada bikin bandrek, jamu dan lain-lain. Oke, kita bahas. Produksi olahan perkebunan. Saya contohkan ini tanaman coklat. Apa saja yang bisa dibuat, yang bisa diolah dari coklat ini? Nah, coklat ini bisa kita olah menjadi bubuk coklat. Itu yang pertama, perhatikan. Bubuk coklat. Kemudian yang kedua, kita buat coklatnya, permen coklat. Kita membuat permen coklat ini olahan dari tanaman coklat. Kemudian kita buat selai coklat. Nah, inilah produk olahan yang bisa kita olah dari tanaman coklat. Bubuk coklat, coklatnya sendiri manisan, permen, kemudian selainya. Dan juga banyak yang lain. Obat-obatan juga banyak juga dari coklat. Oke, apalagi contoh. Kelapa. Dari tanaman kelapa ini apa yang bisa kita olah? Yang pertama tadi VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi makanan kesehatan, minuman kesehatan, ya. VCO, Virgin Coconut Oil. Kemudian kelapa, janurnya, janur kuningnya, ya, yang daun yang masih muda, yang masih daun tombak, ini bisa diubah menjadi anyaman ketupat. Ya, bisa dibuat menjadi anyaman ketupat.
dan masih banyak lain dari produk olahan dari ini. Batok kelapanya bisa kita buat hasil kerajinan tangan dan lain-lain. Nah, pepaya bisa kita buat manisan pepaya. Jadi produk olahan ini banyak sekali. Ini hanya sekedar contohnya. Oke, produksi olahan herbal. Apa yang kita bisa buat dari tanaman herbal? Nah, saya contohkan tadi tanaman herbal ada cengkeh, jahe, daun salam, serai, dan lain-lain. Nah, apa saja ini herbal ini bisa kita buat? Kita bisa buat jamu. Ya, nanti kita praktekkan membuat jamunya. Kita bisa membuat makanan herbal, puding. Nah, kita buat nanti puding dari tanaman herbal. Kemudian minuman herbal, bandrek dan lain-lain ini ada minuman daun salam. Nah, kita bikin nanti bandrek juga kita buat langsung kita praktekkan. Oke. Nah, apa kesimpulan dari produksi olahan? Produksi olahan dari perkebunan tadi dan ini insya Allah juga langsung akan kita praktekkan. Ya, produksi olahan perkebunan bisa kita buat VCO, Virgin Coconut Oil. Nanti kita langsung praktekkan. Kemudian membuat anyaman ketupat juga kita praktekkan. Membuat sagu insya Allah juga kita praktekkan. Membuat gula aren, membuat manisan, membuat sirup, membuat dodol. Insya Allah semua ini akan kita praktekkan dari kelas 10 sampai kelas 12. 10, 11, 12 nanti banyak nanti praktek kita ini. Ya, manisan juga kan banyak, pepaya, dari mangga, dari kita coba buatnya nanti. Kemudian membuat dodol. Nah, insyaallah semua ini akan kita praktekkan. Kemudian produksi olahan tanaman herbal ini membuat jamu. Insyaallah nanti kita buat jamu, banyak jenis jamu. Nanti kita ramu beberapa jenis jamu. Kemudian makanan herbal dan minuman herbal. Insyaallah ini semua akan kita praktekkan. Oke. Nah, terakhir materinya. Kesimpulan dari pembahasan kita di atas, materi, produksi, pengolahan, komoditas, perkebunan, dan herbal, materi PPKPH, ini ada dari perkebunan. Ya, apa yang kita bahas materinya? Yang pertama, potensi hasil perkebunan. Apa itu potensi? Kemampuan perkebunan memberikan hasilnya kepada kita. Contoh kelapa. Berapa banyak kelapa di Indonesia? Berapa banyak pohon kelapa dan produksi kelapa di daerah kita? Ini akan kita pelajari. Contohnya, ya, potensi hasil perkebunan. Contoh nanti kebun sawit. Berapa luas kebun sawit, berapa hasilnya, berapa produksinya, berapa CPO-nya, dan ini nanti menjadi gambaran kita untuk kita bisa berusaha di dalam melakukan praktek wirausaha dari hasil perkebunan ini. Kemudian praktek pengolahan perkebunan, nah ini yang penting, kita langsung mempraktekkan. Contoh tadi saya bilang kita langsung membuat VCO, kita membuat anyaman ketupat, kita langsung membuat sagu, kita langsung membuat nanti manisan, kita membuat dodol, selai, dan lain-lain. Dan ini diharapkan menjadi modal kalian. Mana tahu setelah tamat kalian nanti ada terpikir aku mau bikin selai, bisa nggak selai ini menjadi usaha aku? Bisa nggak selai ini menjadi kerjaku mendapatkan uang sehingga nggak perlu aku cari kerja lain? Kan banyak membuat VCO. Nah, ini karena sudah ada pengalaman, insya Allah itu akan mudah kita lakukan. Kemudian analisa usaha. Kita juga akan belajar analisa usaha. Apakah usaha ini nanti bakal rugi atau bakal untung? Kita rencanakan dulu. Kita analisa dulu apakah nanti usaha ini bakal rugi atau bakal untung. Kalau bakal rugi ngapain kita kerjakan? Nah, tentunya analisa usaha ini harus menguntungkan. Kita analisa usahanya. Oke, analisa usahanya biasanya
melihat selisih dari hasil yang akan kita harapkan dan modal. Jadi hasil dikurang modal itulah untung. Kalau dia untung, insya Allah akan kita lakukan pekerjaan kita tadi. Oke, kemudian yang terakhir dari perkebunan ini materinya analisa teknik pemasaran. Kalau sudah kita analisa usaha, kemudian kita analisa bagaimana cara memasarkannya, bagaimana teknik pemasarannya. Ya, misalnya VCO, kemana mau dipasarkan? Ya, VCO bisa ke perorangan, bisa melalui online tadi. Biasanya VCO tidak dipajak, mungkin di kita masukkan ke apotik-apotik dan lain-lain, ya. Analisa teknik pemasaran. Begitu juga dengan herbal. Tanaman herbal ini apa yang kita pelajari? Ya, potensi hasil tanaman herbal. Seberapa banyak tanaman herbal ada di Indonesia, ada di daerah kita, sehingga kita dengan mudah nanti dapat bahan untuk berusaha di bidang tanaman herbal ini. Kemudian praktek pengolahan tanaman herbal, mau bikin apa? Bikin jamu tadi, makanan herbal, minuman herbal. Kalau mau berjualan ada. Nih, di Sibolga banyak orang jual jamu. Nah, tentu dia bisa bikin jamu. Nah, kalau kita nanti kepingin jual jamu, apa saja bahannya? Cari. Berapa modalnya nanti nampak di situ. Oke, praktek pengolahan tanaman herbal. Kemudian kita analisa usahanya, apakah untung atau rugi. Nah, sama dengan di perkebunan tadi. Kemudian kita analisa teknik pemasarannya, bagaimana melakukan pemasaran dari tanaman olahan herbal tadi. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kalian dan menjadi semangat dalam pembelajaran khususnya di bidang keterampilan ini. Demikian, mari sama kita tutup pertemuan ini, kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.